Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد يقول تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Alhamdulillah, bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Itu adalah bagian daripada fadilah atau keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya amal wala ya amal. Lah ya, kok bisa? Syukuran ya Allah. Bismillah. Bismillah. Mau juga ada bisa tidak mau kok bisa tidak mau udah belikan baru mau tidak apa-apa laptop boleh laptop sini ada mata bahasa ya. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu dengan izin Allah untuk kajian seputar As-Sirah An-Nabawiyah yang kali ini saya akan coba angkat awal surah Al-Ahzab dan akhir surah Al-Ahzab. Kita lihat dari sisi kajian As-Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita angkat, kita baca-baca awal surah Al-Ahzab 1 hingga 3. Kemudian akhir surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab itu surah yang ketiga. Berkaitan dengan peristiwa Ahzab. Peristiwa Ahzab itu perang Ahzab atau perang sekutu. Terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. 5 Hijriah di mana kaum muslimin dikepung oleh pasukan sekutu. Pasukan sekutu di sini adalah pasukan musyrikin Quraisy dengan suku-suku Arab yang lain. Sementara yang di dalam Madinah masih ada satu suku Bani Quraidah.
dia berada di sekitar Madinah, tetapi berpihak kepada Quraisy. Nah, itulah peristiwa Perang Ahzab. Tapi sebelum itu pula kita perlu tahu background, latar belakangnya. Perang Ahzab itu tahun kelima. Kemudian sebelum Perang Ahzab tahun kelima sudah terjadi perang sebelumnya banyak, salah satunya Perang Uhud. Perang Uhud itu terjadi pada tahun ketiga. Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga, yang ringkasnya adalah Rasulullah bersama 1.000 pasukan berhadapan dengan pasukan Quraisy yang jumlahnya 3 ribuan di Bukit Uhud, ringkasnya gitu. Kemudian di era perang Uhud itu sudah muncul komunitas musuh dalam selimut orang-orang munafikin, sudah muncul sejak perang Badar, setelah perang Badar. Maka 1.000 kaum muslimin tadi diprovokasi oleh komunitas munafikin, akhirnya 300 pulang, tidak sampai ke Uhud sudah pulang. Jadi tinggal 700-an, 700. Kemudian dengan 700 tadi Rasulullah menghadapi 3.000 pasukan. Kemudian formasi dibuat sedemikian rupa. Di antaranya 50 pasukan pemanah diletakkan di Bukit Pemanah. Kalau jenengan tindak umroh nanti mampir di makam para syuhada di Uhud atau di Bukit Uhud, di situ ada tempat kecil, gundukan kecil disebut Jabal Rumat, Bukit Pemanah. Disitulah dulu 50 pasukan pemanah diletakkan di situ untuk membackup kaum muslimin dari belakang. Guna kalau nanti ada pasukan kavaleri, pasukannya Khalid bin Walid mau menelikung dari belakang, maka ada 50 pasukan pemanah yang menghadangnya hingga mereka tidak berhasil. Dengan pesan dari Nabi kita Muhammad SAW, menang atau kalah tidak boleh turun bukit. Menang atau kalah, pasukan pemanah yang jumlahnya 50 yang berada di Bukit Rumat tidak boleh turun, menang atau kalah. Mengingat dalam dunia peperangan itu dinamikanya berubah-ubah. Dikiranya menang ternyata tidak, dikiranya kalah ternyata menang, berubah-ubah. Maka pesan Nabi dahsyat luar biasa, supaya tetap berjaga-jaga di Bukit Pemanah, Bukit Rumat, menang kalah tidak boleh turun. Kemudian terjadi peperangan sedemikian rupa, akhirnya kelihatannya kaum muslimin menang. Karena kaum musyrikin sudah porak-poranda, kemudian sebagian sahabat sudah mengejar-ngejar kaum musyrikin, terus sebagainya sudah pada mengumpulkan harta rampasan. Nah, kemudian di semacam itulah terjadi perdebatan. Dalam Islam kalau orang sudah mulai berdebat, lama-lama berselisih, nah itu mulai rusak ukhuwah, mulai rusak persatuan, mulai lemah. Nah, dari 50 tadi berselisih pendapat. Kalau yang lain-lain yang di bawah sudah pada lari-lari mengejar-ngejar musuh, mengumpulkan harta rampasan, kan sudah menang. Berarti kita ibarat bahasa bebasnya, tidak ada gunanya di sini sudah menang, maka turun saja kita sama-sama mengejar, mengumpulkan harta rampasan. Satu pendapat. Pendapat yang kedua, kan Nabi kita berpesan menang kalah tidak boleh turun. Akhirnya suara yang kuat turun karena memang sudah menang. Sudah menang kaum muslimin sudah mengejar-ngejar musuh sudah lari tunggang langgang, tinggal mengumpulkan harta rampasan. Maka 40 turun, tinggal 10. Nah, ketika tinggal 10 tadi, kemudian disergap dari belakang oleh pasukan kavaleri, ya, oleh Khalid bin Walid yang masih kafir kala itu, kemudian kalahlah 10 orang.
Yang tadinya ketika 50 tidak kalah, tapi ketika 10 maka kalah. Maka kaum muslimin yang tadinya posisi mengejar terbalik. Jadi dikejar dari belakang. Nah, akhirnya otomatis yang dikejar gantian berbalik. Akhirnya kaum muslimin terkepung. Nah, itulah rumitnya perang Uhud. Kemudian, tapi meskipun begitu, seorang pakar dari Mesir, penulis kitab namanya Ar-Rasul Al-Qaid, Rasul sebagai panglima, menulis buku. Bukunya itu namanya Mahmud Syed Khattab. Menyimpulkan perang Uhud itu kaum muslimin tidak kalah. Kaum muslimin tidak kalah, kaum musyrikin tidak menang. Apa buktinya? Meskipun kaum muslimin terkepung, termasuk Rasulullah juga terkepung, itu tidak satu pun kaum muslimin yang tertangkap jadi tawanan. Tidak ada satu pun. Tapi kalau perang Yaman sekarang seperti perang Palestina, menawan gampang. Karena orang ribuan kesana kemari tangan kosong, yang ngejar-ngejar orang Israel pakai senapan, otomatis mudah, gampang nangkap orang. Kalau Yaman Nabi perangnya sama-sama pakai pedang. Tak seorang pun tertangkap. Itu hebatnya sahabat kali itu. Yang kedua, yang pulang dari medan perang, yang pertama tuh meninggalkan medan perang, orang Quraisy. Menunjukkan mereka tidak menang. Yang ketiga, meskipun Madinah itu dekat, dan mereka membawa 3.000 pasukan, tidak juga mampu menyerang Madinah. Nah, itu akhirnya disimpulkan, meskipun korbannya banyak, 70 syahid, 70 itu pada zaman Nabi syahid itu sudah banyak. Kalau di Palestina bukan 70, beribu-ribu. Beribu-ribu. Itu ujian Allah. Wa makaru wa makarallah wa wallahu khairul makirin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, sebelum itu lagi tahun mundur lagi tahun kedua Hijriah pada bulan Ramadan terjadi perang Badar. Ini mau lihat perang Ahzab, tapi kita mundur dulu untuk tahu background suasananya, kemudian baca ayat ini. Nah, pada tahun kedua Hijriah bulan Ramadan terjadi hari Jumat terjadi perang Badar. Perang Badar itu tidak disengaja. Karena sengajanya adalah Rasulullah itu menghadang kafilah dagang. Kafilah dagang yang membawa seribuan unta dikawal oleh hanya 40-an orang. Itu yang mau dicegat. Kemudian ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan pasukan berperang jumlahnya 950. Kaum muslimin 314. Sampai sebagian sahabat berkata, kalau kita tahu bahwa kita mau ada perang besar-besaran, otomatis kan kita siap-siap. Tapi karena sama-sama tidak tahu, dialog, akhirnya semuanya siap. Meskipun hanya 314 berhadapan dengan 950 siap. Takdir Allah menang. Itu pada tahun kedua bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Tahun kedua. Berarti Rasulullah sudah menginjak 2 tahun di Madinah. Tapi yang perlu dicermati adalah bahwa perang Badar bukannya perang yang pertama terjadi dalam Islam. Bukan perang pertama Rasulullah berangkat berperang, yang pertama perang Badar, bukan. Itu yang ke-9. Itu yang ke-9. Karena Rasulullah itu berhijrah ke Madinah bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban. Setelah 6 bulan langsung Rasulullah mengirimkan pasukan perang. Setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan langsung Rasulullah mengirimkan ekspedisi pasukan perang yang misinya mencegat kafilah dagang. Jadi bukan menghadapi pasukan perang. Sebab Al-Kisah setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah di tengah jalan atau sesampai di Madinah
turun surah Al-Hajj ayat 39. Yang sekarang tuh itu banyak dipakai dalil oleh Hamas dan lain-lain. Surah Al-Hajj ayat 39. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Telah diizinkan bagi orang yang diperangi untuk membalasnya karena mereka telah dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Jadi ketika Rasulullah berangkat ke Madinah hijrah atau sudah sampai atau di tengah jalan turun ayat ini. Telah diizinkan bagi orang yang dizalimi untuk membalas. Berarti penganiayaan yang dilakukan oleh orang Quraisy terhadap kaum muslimin di Makkah kala itu disebutnya memerangi. Disebut memerangi. Jadi memerangi bukan mesti memateni, tidak tentu. Menindas dan lainnya itu sudah termasuk memerangi. Kalau zaman sekarang ada perang opini, ada perang medsos, ada perang ide, ada perang ekonomi dan lain-lain. Udzina lilladzina, maka berarti ketika Rasulullah berangkat ke Madinah itu sudah diizinkan berperang. Belum lama beberapa saat yang lalu ada seorang tamu besar, Grand Mufti dari Al-Azhar bertamu ke situ. As-Salam, Pondok As-Salam. Tokoh-tokoh Islam Solo dikumpulkan. Nah, di antaranya mengangkat ini. Bab surah Al-Hajj ayat 39. Ternyata perang antara orang Rasulullah dengan dengan orang musyrikin Quraisy, penyebab utamanya bukan kafir. Bukan karena mereka orang kafir. Mereka menganiaya maka dibalas. Ini ayatnya dasarnya. Udina lilladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Telah diizinkan bagi orang yang diperangi untuk membalas karena telah dizalimi. Jadi penyebab terjadi perang Badar bukan karena utamanya bukan karena musuhnya kafir. Musuhnya kafir plus mendolimi. Nah, gitu. Nah, kalau penyebabnya kafir, maka penduduk Madinah yang belum masuk Islam diperangi juga, tapi tidak. Gitu. Kalau penyebabnya kafir, maka orang Yahudi yang di Madinah diperangi juga, ternyata tidak. Jadi penyebabnya peperangan dalam Islam awal-awalnya bukan karena musuhnya kafir, tapi musuhnya kafir memusuhi lebih dahulu. Gitu. Maka dikirimlah pasukan perang sampai 8 kali. Mulai Ramadan pertama sampai bulan Sa'ban berikutnya sudah dikirim 8 kali. Setiap 8 kali dikirim itu hampir tidak terjadi peperangan. Nah, kirim pasukan tidak terjadi apa-apa. Kirim pasukan tidak terjadi apa-apa. Maka sebagian sahabat yang ikut di perang Badar hanya 314 orang karena sebagian sahabat yang lain berpandangan paling nanti ikut tidak terjadi apa-apa. Maka pas perang Badar tidak ikut. Nah, ketika tidak ikut malah terjadi gitu. Nah, jadi perang Badar itu operasi militer yang ke-9 kali. Yang kita mau ambil catatan, yang kita mau ambil pelajaran, sebab belajar As-Sirah An-Nabawiyah itu untuk mengambil pelajaran. Yang kita ambil pelajaran adalah Rasulullah baru mengirimkan pasukan setelah mengendalikan Madinah, setelah memimpin Madinah. Nah, itulah kita cermati Islam itu langkahnya 3. Dipelajari sedalam-dalamnya. Yang kedua, didakwakan seluas-luasnya. Yang ketiga, ditegakkan. Islam itu adalah dinul Islam, agama Islam. Din itu bahasa Arabnya adalah nidhamul hayah, aturan hidup. Maka fungsinya 3. 1, dipelajari. 2, disebarkan. 3, ditegakkan. Nah, sekian lama sampai 13 tahun Rasulullah tidak mungkin menegakkan Islam di Makkah. Tidak mungkin. Kemudian menyebarkannya pun mendapatkan hambatan. Nah, baru ketika
ada peluang hijrah, di Madinah lah ada peluang mendalami, menyebarkan dan menegakkan. Nah, maka ketika Rasulullah baru diperintahkan belum berangkat, baru diperintahkan berhijrah dari Makkah ke Madinah, turun surah Al-Isra ayat 80. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ingat bahwa kalau kita simpulkan, Islam itu dipelajari, kemudian disebarkan, kemudian ditegakkan. Kita sampai dimanapun baik, yang penting melangkah. Dalam mendalami Islam sedalam-dalamnya, belum dalam, umurnya sudah habis, bagus. Nah, kemudian kita menyebarkan Islam, bagus. Sampai dimanapun, bagus. Kemudian yang ketiga, kita menegakkan Islam. Nah, doa tadi begini. Doa tadi turun ketika Rasulullah sudah diperintahkan untuk berhijrah. Dan sebagian sahabat sudah berhijrah. Hijrah itu untuk dua hal. Menyelamatkan iman dan jiwa dan iman, atau menyelamatkan jiwa, menyelamatkan iman, menegakkan Islam. Jadi hijrah itu untuk menyelamatkan jiwa, menyelamatkan keimanan, menegakkan Islam. Kalau memungkinkan. Nanti terbukti hijrahnya sahabat ke Habasah, Ethiopia, hanya dapat untuk menyelamatkan iman dan jiwa, tapi tidak mungkin untuk menegakkan Islam. Padahal Islam itu aturan hidup, harus ditegakkan. Di Makkah tidak mungkin. Kemudian di Taif tidak mungkin. Sebab untuk menegakkan Islam mesti ada ubo-rampenya, ada berbagai macam fasilitas pendukungnya gitu. Nah, maka Nabi kita Muhammad SAW diajari oleh Allah doa. Rabbi adkhilni mudkhala sidq. Ya Allah, masukkan saya ke Madinah dengan baik. Wa akhrizni mukhraja sidq. Keluarkan saya dari Makkah dengan baik. Nah, permintaan yang ketiga, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Berikan kepadaku kekuatan yang dapat menolong menghadapi musuh-musuhmu gitu. Dalam penafsiran disebutkan sultan diartikan kekuatan, meskipun bisa juga bermakna kesultanan atau kekuasaan. Sultan bisa bermakna kekuatan. Dalam tafsir, berikan kepadaku kekuatan yang dapat menolong menghadapi musuh-musuhmu. Sebab pada zaman Nabi membawa Islam itu berpotensi untuk dimusuhi. Pada zaman Nabi membawa Islam itu berpotensi untuk dimusuhi. Dan sudah terbukti dimusuhi di Makkah. Nah, kemudian nanti ke depannya berpotensi dimusuhi oleh pihak yang lain. Maka buktinya ada berbagai macam peperangan. Nah, ternyata langkahnya luar biasa. Kalau kita cermati Yaman sekarang, sultana, kekuatan. Ada kekuatan ekonomi, ada kekuatan politik, ada kekuatan militer, ada kekuatan sosial, dan lain-lain. Itu berbagai macam kekuatan yang bisa seperti sekarang misalnya. Kalau Hamas tidak punya Kalau kaum muslimin Palestina tidak punya kekuatan personal yang cukup dan tidak punya kekuatan militer yang cukup, sangat-sangat sulit untuk berhadapan dengan Israel yang didukung oleh kekuatan besar, teknologi canggih oleh Amerika. Sudah 400-an hari lebih tetap dengan izin Allah bertahan. Padahal sejarah mengatakan dulu tahun 67 Israel berperang melawan negeri-negeri Arab sekitarnya seperti Mesir, Suriah, dan lain-lain. 6 hari negeri-negeri Arab itu kalah. 6 hari. 6 hari Mesir, Suriah, dan lain-lain itu kalah karena canggihnya kekuatan angkatan udara Israel. Tapi takdir Allah untuk menghadapi kaum muslimin di Palestina 4
400 hari lebih sulit untuk mencari menang. Tapi insya Allah Allah menangkan orang-orang Islam. Wal akibatu lil muttaqin in tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menang Allah, Allah. Jadi Islam itu harus ditegakkan. Ternyata untuk ditegakkan perlu sultanan nasiro. Nah, yang menarik adalah kalau di negeri kita dulu ada kesultanan-kesultanan yang kecil, wilayahnya ada Kesultanan Pajang, ada Kesultanan Mangkunegaran, ada Kesultanan Mataram, ada Kesultanan Banten dan lain-lain. Nah, langkah Nabi untuk masuk ke Madinah. Ada di sana cerita membangun masjid. Ada pula kisah membangun pasar. Yang sangat semuanya umumnya menarik. Yang termasuk istimewa adalah membangun fakta, semacam perjanjian, piagam. Kalau bahasa Arabnya Misak Madinah, bahasa Indonesia Piagam Madinah. Karena Rasulullah dan orang-orang Ansor itu dominan di Madinah, dominan. Kenapa bisa dominan? Karena orang Ansor yang terdiri dari dua suku Khazraj dan Aus penduduk asli. Sementara orang Yahudi yang tiga, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir, pendatang. Maka wajarlah dominan. Nah, maka dibuatlah semacam perjanjian yang namanya Piagam Madinah. Itulah barangkali kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang, Rasulullah terjun dalam dunia politik praktis atau merintis kekuatan politiknya. Merintis kekuatan bagaimana pada waktunya Madinah itu ada pemimpin tunggal. Dan pemimpin tunggalnya bagaimana jatuh kepada kaum muslimin. Sebab kala itu di Madinah tidak ada pemimpin tunggal, di Makkah juga tidak ada pemimpin tunggal. Masing-masing kabilah punya pemimpin sendiri-sendiri. Nah, sedangkan dalam Islam disebutkannya dalam surah As-Saff ayat 8-9, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dia Allah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan dengan agama yang benar agar menjadikan Islam tadi dominan di atas agama-agama yang lain. Nah, maka dibuatlah Piagam Madinah, isinya banyak. Di antara pakar dari Pakistan menyebutnya Piagam Madinah disebutnya sebagai bahasa Inggrisnya the first written constitutional. Undang-undang dasar tertulis pertama di muka bumi. Undang-undang dasar negara tertulis pertama di muka bumi. Kita bilang pertama karena kala itu masih tahun 624 Masehi. Maka Islam mulai tegak. Islam mulai punya kekuatan politik tahun 624 Masehi. Terus nanti mulai hilang sama sekali, runtuh 1924 dengan runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di Turki yang pengaruhnya sampai Jogja, sampai Demak. Nah, itu mulai hilang 1924. Mulai muncul 624 dengan hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Nah, piagam tadi isinya banyak. Kalau bahasa sekarang semacam kontrak sosial atau MOU semacam. Tapi yang melakukan adalah pihak yang paling dominan, yaitu Rasulullah bersama Ansor, Khazraj dan Aus yang merupakan penduduk pribumi asli Madinah. Isinya banyak banget. Dua yang terpenting adalah apabila ada hal-hal yang diperselisihkan, maka dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Berarti kala itu Rasulullah mau tidak mau secara langsung diakui sebagai pemimpin Madinah. Itu utamanya. Yang kedua, isinya banyak, masing-masing kelompok dihargai, tapi intinya adalah
semua penduduk Madinah terikat tolong-menolong dalam rangka membela Madinah. Itu dua isi utama. Maka dari situ berarti Rasulullah dan kaum muslimin sudah punya kekuatan politik di Madinah. Dan Yaman itu belum ada partai, Yaman itu belum ada organisasi, tapi kelompok ada. Hanya kelompok pendukung Rasulullah, yang satu muhajir, yang satu ansor, begitu namanya. Pemimpin utamanya Rasulullah. Penduduknya heterogen. Ada kaum muslimin, muhajir dan ansor, ada kaum musyrikin Madinah yang belum masuk Islam, ada 3 kelompok Yahudi. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Maka disitulah berlaku la ikraha fiddin. Meskipun negerinya muslim, pemimpinnya muslim, tetap orang Yahudi tidak dipaksa masuk Islam. Nah, kemudian disitulah berlaku sejak dari Makkah, lakum dinukum waliyadin. Untuk orang Yahudi agama sendiri, untuk kaum muslimin agamanya sendiri. Nah, takdir Allah tadi sudah ada ceritanya. Semua penduduk Madinah terikat membela Madinah, muslim maupun non-muslim. Kepentingan beda-beda. Kalau orang muslim membela Madinah berarti menjaga keamanan Madinah sekaligus menjaga Islam di situ, karena tempatnya di situ. Tapi kalau orang Yahudi membela Madinah berarti membela keselamatan mereka sendiri. Hampir-hampir tidak ada kaitannya dengan membela Islam, kan gitu. Jadi kalau kaum muslimin tujuannya double. Membela Madinah berarti membela wilayah Madinah dan membela Islam utamanya dan selanjutnya. Nah, takdir Allah setelah perang Badar, muncul komunitas orang munafik. Muncul Abdullah bin Ubay. Ini musuh dalam selimut. Nah, kemudian setelah perang Badar pula, salah satu dari 3 suku Yahudi melanggar perjanjian, yaitu Bani Qainuqa, maka diusir. Jadi orang Yahudi diperangi atau diusir bukan karena Yahudinya, tapi karena melanggar perjanjian. Sama juga orang Quraisy diperanginya awalnya bukan karena kafirnya, tapi kafir yang mendoliminya. Gitu. Takdir Allah pula setelah perang Uhud, satu lagi orang Yahudi, suku Yahudi melanggar perjanjian, yaitu Bani Nadir. Bani Nadir melanggar perjanjian, maka juga diusir. Nah, cerita kita adalah perang Ahzab. Setelah perang Ahzab selesai, tinggal satu lagi, yaitu Bani Quraidah juga melanggar perjanjiannya. Melanggar perjanjian lebih berat daripada 2 suku sebelumnya. Kalau yang Bani Quraidah melanggar perjanjiannya adalah ketika terjadi perang Ahzab berpihak kepada musuh, pada dia penduduk Madinah, maka hukumannya adalah dihukum bunuh. Hukum sebagaimana kejahatan dalam dunia peperangan. Nah, dari background itu kita baca awal surah Al-Ahzab. Ini Rasulullah sudah menjadi kepala negara. Rasulullah sudah menjadi, kalau bahasa kita, kepala negara atau kepala kerajaan. Kalau bahasa kita. Tapi wilayahnya masih masih kecil. Madinah saja. Ini menggambarkan Islam itu untuk dipelajari semampunya, didakwahkan semampunya, sama ditegakkan semampunya. Nah, kalau mampunya menegakkan di Madinah, tidak mungkin menegakkan sampai Madinah, tidak mungkin. Tapi kan sudah benar, sudah menegakkan di Madinah. Maka ketika Rasulullah sudah punya kekuatan politik, yaitu memimpin Madinah, sudah punya kekuatan militer, yaitu perang Badar menang, perang Uhud tidak kalah, perang Ahzab menang. Nah, dalam background semacam itulah diantaranya turun surah Al-Ahzab ayat 1-3 yang kita angkat sekarang. Bunyinya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita kaji detail, ini ayat-ayat yang berkaitan dengan kenegaraan. Karena Rasulullah punya negara. Ayat-ayat yang berkaitan dengan politik praktis, karena Rasulullah sudah terjun dalam dunia politik, yaitu berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafikin. Hai Nabi,
bertakwalah kepada Allah. Ini Nabi dipesani sebagai Nabi sekaligus sebagai kepala negara. Maka kunci yang pertamanya adalah bertakwa kepada Allah. Kapan saja. Ini kunci. Sebab kalau sudah bertakwa kepada Allah, menggunakan umur benar, insya Allah. Menggunakan tenaga benar, insya Allah. Menggunakan kekayaan benar, insya Allah. Menggunakan jabatan benar, insya Allah. Tapi kalau minus takwa, menggunakan apa saja, tidak benar. Nah itu, maka pesannya dahsyat luar biasa. Ya ayuhan nabiyyu ittaqillaha. Bertakwalah kepada Allah. Nah pesan yang kedua, wala tutil kafina wal munafikin. Nah, kaitannya dengan menata Madinah. Maka rambu-rambunya jangan sampai mengikuti orang kafir, Makkah dan sekitarnya. Ini musuh eksternal, musuh di luar. Kemudian jangan juga mengikuti orang munafik. Ini musuh internal, musuh dalam selimut. Penampilannya Islam, tapi hatinya tidak. Nah, ini Rasulullah ketika sudah memimpin Madinah dikasih rambu-rambu itu. Satu, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, dalam memilih negara, negaranya masih kecil, Madinah tok, jangan sampai ikut orang kafir. Orang kafir punya pikiran sendiri, punya manajemen sendiri, punya urusan sendiri, punya tujuan sendiri. Demikian juga orang munafikin punya pikiran sendiri, punya manajemen sendiri, punya tujuan sendiri. Yang berbeda dengan Islam. Maka pesannya supaya bertakwa, yang kedua tidak mengikuti orang kafir, yang ketiga tidak mengikuti orang munafik. Innallaha kana aliman hakima. Terus pesan yang terkandung di ayat yang ketiga. Ini sangat-sangat istimewa. Kaum muslimin itu di mana saja terikat mengikuti Al-Qur'an. Ketika sedang sendirian terikat mengikuti Al-Quran, kaum muslimin. Kemudian ketika membangun rumah tangga juga terikat mengikuti Al-Quran. Ketika seperti Nabi membangun masyarakat Madinah terikat mengikuti Quran. Kemudian ketika menjadi kepala negara di Madinah terikat mengikuti Al-Quran. Sebab ketika seorang muslim mulai tidak mengikuti Al-Quran, kala itu keislamannya agak-agak mereteli. Agak-agak hilang pelan-pelan. Jadi, maka pesan yang terkandung dalam surah Al-Ahzab ayat 2, wattabi ma yuha ilaika mir rabbik, ikutilah wahyu. Maka siapapun kaum muslimin ketika hidup pribadi terikat mengikuti Quran. Ketika berumah tangga terikat mengikuti Al-Quran. Ketika menjadi pejabat terikat mengikuti Al-Quran. Kapan-kapan sudah mulai tidak mengikuti Al-Quran, kala itu nilai keislamannya akan hilang pelan-pelan dan selanjutnya. Maka Nabi pun otomatis secara umum kalau perintahnya untuk Nabi, kalau tidak ada tanda-tanda khusus berarti juga untuk kaum muslimin. Kaum muslimin di mana saja dituntut mengikuti wahyu Allah yaitu Al-Quran. Wattabi ma yuha ilaika mir rabbik innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Allah, dari Rabbmu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah Maha tahu tentang apa yang dilakukan oleh komunitas kaum muslimin. Ternyata dalam kaum muslimin Madinah itu ada orang-orang istimewa, yang di Ansor istimewa, yang dia Muhajir istimewa, dan mulai muncul orang yang penampilannya Islam tetapi munafikin. Nah, itu Allah Maha tahu. Itu Allah Maha tahu. Innallah. Nah, kemudian persoalannya ketika Rasulullah SAW itu berada di Madinah dan sudah tahun kelima, orang Yahudinya sudah di luar, sudah tidak dalam Madinah, tapi berpotensi memusuhi. Nanti akan terjadi perang agak besar tahun ke-7 yang namanya perang Khaybar melawan orang Yahudi yang sulit sekali dikalahkan karena mereka berbenteng. Tetapi jadi yang musuh dalam selimut dalam Madinah bukan lagi orang Yahudi tapi orang munafikin. Jadi munculnya orang munafikin itu lebih kurang. Sejak
setelah perang Badar sampai perang Tabuk. Nah, jadi kita apa namanya yang namanya berjuang, kalau ada ujian-ujian itu maklum, Nabi saja musuh dalam selimutnya muncul sejak setelah perang Badar sampai perang Tabuk. Perang Tabuk itu tahun ke-9. Nah, baru tahun 10-an nanti Rasulullah almarhum. Nah, maka pesan Allah yang di ayat yang ketiga, wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila, supaya pasrah, sebab ini rumit sekali. Rumitnya Rasulullah itu di Madinah, sendiri ada musuh dalam selimut, yaitu orang-orang munafikin. Kemudian musuh yang lain lagi adalah orang-orang Yahudi yang diusir. Tidak mungkin mereka tidak balas dendam. Nah, itu nanti akan terjadi perang Khaibar. Musuh yang paling besar adalah orang Quraisy. Nah, tapi karena manajemen dan tawakal Rasulullah itu dahsyatnya luar biasa, dan takwanya Rasulullah dan para sahabat itu luar biasa, maka kemenangan dan karunia-karunianya serba tidak terduga-duga. Maka meskipun musuhnya banyaknya bukan main dan urusannya rumitnya bukan main, ternyata Allah berikan kemenangan-kemenangan yang pada tahun kelimanya adalah perang Ahzab, nanti tahun ke-6-nya terjadi perdamaian Hudaybiyah, baru tahun ke-8 terjadi Fatah Makkah. Nah, ketika Fatah Makkah itulah maka Islam sudah tersebar seluruh Jazirah Arab. Nah, demikianlah jadi ringkasnya bahwa Islam itu untuk dilakukan di 3 tahap. Yang pertama mesti didalami sedalam-dalamnya, meskipun juga semampu-mampunya. Kemudian Islam itu harus didakwahkan seluas-luasnya, tapi tetap juga semampu-mampunya. Kemudian Islam itu idealnya ada ditegakkan selengkap-lengkapnya, tetapi prakteknya sesuai dengan kemampuan. Wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu-mampu kalian. Demikian yang bisa disampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.